Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi untuk bab 2, perubahan sosial dan budaya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, ya. Nah, tapi kita bahas yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas yang penghambat dari perubahan sosial budaya itu apa aja. Oke, kita masuk ke poin yang A, adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Di sini ada 7 faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di masyarakat. Pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua ada penemuan baru. Yang ketiga ada konflik. Kemudian yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima perubahan lingkungan alam. Kemudian yang keenam peperangan. Dan yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, gitu ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Kita masuk ke faktor yang pertama, adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kalau kita perhatikan di negara kita, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, ya. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, berdasarkan data kependudukan, pada tahun 2017, negara kita Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa. Sangat banyak sekali. Adapun di peringkat yang pertama ada Cina dengan 1,39 miliar jiwa, kemudian ada India dengan 1,34 miliar jiwa. Yang ketiga ada Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar 328 juta jiwa. Kemudian ada negara kita Indonesia di posisi keempat, 268 juta jiwa. Kemudian ada Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Nah, ini adalah 10 negara terpadat di dunia, ya. Nah, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu mencapai sekitar 237 pada tahun 2010 juta jiwa, ya. Nah, jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.900.000 kilometer, berarti kepadatan penduduk per kilometer itu sekitar 125 jiwa. Artinya setiap 1 kilometer ada sekitar 125 orang yang mendiami kawasan tersebut. Namun kepadatan penduduk Indonesia ini tidak merata. Kita tahu kalau Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi, ya. Pulau Jawa ini menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah Pulau Jawa ini. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa itu dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis, khususnya faktor fisik, ya, berupa tanah yang subur dan faktor sejarah, di mana kita tahu kalau banyak kerajaan-kerajaan pada masa lalu yang berkembang di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa ini berkembang menjadi pusat aktivitas penduduk saat ini di Indonesia. Nah, apabila suatu daerah ini mulai dipadati oleh penduduk, maka akan banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya keramah tamahan yang mulai menurun, kemudian banyak munculnya kelompok-kelompok baru, perubahan lembaga sosial, dan sebagainya. Nah, jumlah penduduk yang besar menjadi permasalahan yang serius, terutama di daerah perkotaan. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga masalah yang akan timbul. Nah, di negara kita di Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat besar sekali, sehingga negara kita ini memiliki bonus demografi, ya. Bonus demografi itu apa?
bonus demografi itu adalah bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk yang produktif dengan rentang usia dari 15 sampai 64 tahun ya dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jadi negara kita memiliki bonus demografi yang luar biasa besar ya. Nah, pengelolaan bonus demografi ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus mampu untuk menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya, ya kan? Nah, selain itu, masalah sosial yang sering terjadi akibat dari jumlah penduduk yang tidak seimbang ini harus mendapatkan penanganan yang tepat. Kenapa? Jika penanganannya salah, ya dengan pertumbuhan penduduk yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar, bukan bonus demografi yang kita dapatkan, tetapi malah akan menjadi bencana demografi jika penduduk yang besar itu, penduduk yang dengan pertumbuhan yang luar biasa itu tidak bisa dikelola dengan baik. Maka nanti bukan mendapat bonus demografi, tetapi nanti malah akan menjadi bencana demografi. Nah, bencana demografi ini apa? Nah, nanti kalian silakan cari tahu apa itu bencana demografi. Oke? Yang kedua ada penemuan baru. Kalau kita lihat kayak di sini ada orang yang sedang meneliti vaksin coronavirus ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan saat ini, banyak negara atau bahkan hampir semua negara sekarang berlomba-lomba untuk melakukan penelitian tentang vaksin dari virus corona. Ya kan? Banyak negara-negara yang sudah melakukan uji coba, misalnya ada Tiongkok, ada Korea Selatan, kemudian ada Rusia, ya kan? Bahkan negara kita Indonesia sekarang sudah mulai untuk meneliti vaksin dari virus ini, ya kan? Nah, ini merupakan sebuah penemuan di mana penemuan ini nanti pasti akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, bahkan bukan hanya di satu negara, tetapi di semua negara. Kenapa? Karena di semua negara sedang membutuhkan vaksin ini untuk penanganan virusnya. Jadi ketika nanti vaksinnya diketemukan, maka nanti pasti akan merubah seluruh tatanan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Nah, penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam masyarakat ya. Kita ambil penemuan yang dekat dengan kita, yang tiap hari kita pakai, yang setiap hari kita tidak bisa untuk tidak menggunakan alat ini, ya kan, alat komunikasi, handphone dan internet yang sekarang sudah menjadi kebutuhan primer dari manusia, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus ada tiap hari. Nah, penemuan handphone dan internet ini kan hanya sebagian kecil sebetulnya dari penemuan baru atau pembaharuan. Pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir dan tindakan masyarakat. Dapat menghubungkan yang jauh menjadi dekat, ya kan? Yang dekat menjadi semakin dekat seharusnya. Itu penemuan baru. Kemudian faktor penyebab perubahan sosial dan budaya yang ketiga ada konflik, ya kan? Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena negara kita ini memiliki atau dikaruniai berbagai keanekaragaman, baik dari agama, suku bangsa dan ras ya. Nah, keanekaragaman ini harusnya memperkaya multikulturalisme bangsa. Itu sisi positifnya. Tetapi di sisi lain juga akan membawa proses sosial yang negatif yang disebut dengan konflik. Konflik ini dapat diistilahkan dengan pertentangan. Pertentangan ini bisa antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Nah, konflik ini dapat terjadi akibat banyak hal, banyak faktor yang bisa terjadi, ya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik. Nah, penyebab terjadinya konflik pada dasarnya adalah karena adanya perbedaan, baik itu perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, atau perbedaan kebudayaan dan lainnya, sehingga konflik tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat.
ya. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita lihat di negara kita, di Indonesia beberapa tahun ke belakang juga banyak konflik yang terjadi, ya kan? Pada tahun 2017 ada konflik di Wamena yang menyebabkan ribuan orang harus meninggalkan rumahnya. Kemudian lebih jauh lagi pada tahun 2001 ada konflik antar suku di Sampit antara suku Dayak dengan suku Madura. Kemudian konflik antar golongan dengan pemerintah. Ada gerakan Aceh Merdeka, ada Republik Maluku, kemudian ada OPM, Operasi Pembebasan Papua Merdeka ya, OPM itu ya. Kemudian ada konflik di PSSI. Kemudian konflik penolakan Undang-Undang KPK dan KUHP yang kemarin demonya luar biasa. Bukan hanya mahasiswa yang ikut demo, tapi anak-anak STM juga ikut demo. Kemudian konflik 2 Desember, konflik yang dikenal dengan istilah 212. Nah, itu adalah beberapa konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, konflik itu bisa antara orang dengan orang, kemudian antara satu suku dengan suku yang lainnya, antara satu suku dengan negara, bahkan antara individu dengan individu dalam satu organisasi, misalnya di PSSI. Kemudian antara orang dengan negara, ya kan, atau antara kelompok dengan individu misalnya. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh konflik. Nah, konflik ini pasti nanti akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di masyarakat, gitu ya. Nah, faktor yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sivil atau civil disobedience, kemudian hingga kekerasan yang terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Nah, istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa. Tetapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut dengan pemberontak. Kalau kita lihat di situ ada Papua Merdeka, sebuah gerakan yang ingin dari beberapa orang, mereka yang ingin memisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu kan. Bahkan sampai saat ini masih banyak kelompok-kelompok bersenjata yang secara masif menyerang kedaulatan negara kita. Nah, revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Di negara luar kita bisa ambil pada tahun 2011 lalu terjadi revolusi besar-besaran di Mesir, demonstrasi yang besar yang menuntut Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melepas jabatannya. Ya kan? Protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, kemudian demonstrasi, menggunakan pawai, pemanfaatan media sosial untuk mengorganisir orang, untuk berkomunikasi, untuk mengumpulkan massa. Di mana pada saat itu pemerintah Mesir mencoba untuk meredam usaha para demonstran ini dengan memberhentikan saluran internet dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ya. Tapi pada akhirnya revolusi ini berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak. Ini sama halnya dengan yang terjadi di negara kita pada tahun 1998, di mana waktu itu masyarakat dan mahasiswa melakukan demo yang besar-besaran di Jakarta yang menuntut Presiden Soeharto pada saat itu yang sudah berkuasa selama 32 tahun untuk mundur dari jabatannya. Dan sama, revolusi yang dilakukan oleh mahasiswa ini pada akhirnya ada apa? Pada akhirnya Presiden Soeharto juga melepaskan jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Gitu ya. Nah, ada tiga lagi sebetulnya, ada tiga faktor lagi penyebab perubahan sosial budaya. Tiga faktor itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di bagian yang kedua. Hari ini kita cukup di 4 faktor itu saja ya, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama tadi ada bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian ada penemuan baru, ada konflik, ada terjadinya pemberontakan atau revolusi ya. Nah, itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial
dan budaya. Untuk ketiga faktornya lagi kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, ya. Nah, itu aja materi kita hari ini. Nanti yang belum paham atau yang kita bisa diskusikan, kita diskusikan di grup WA, ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang materi ini, nanti kita bisa sharing di sana. Nah, untuk tugas hari ini adalah, kalian perhatikan, tugas hari ini adalah, nah, tadi dalam hal pertumbuhan penduduk, negara kita Indonesia itu diuntungkan. Kenapa? Karena memiliki bonus demografi. Nah, menurut kalian, keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan bonus demografi tersebut? Pertanyaan pertama itu, ya. Pertanyaan pertama, perhatikan lagi, menurut kalian, keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan bonus demografi tersebut? Ya. Nah, di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang begitu besar jika tidak bisa dikelola dengan baik, jika tidak bisa ditata dengan baik, bukan bonus demografi mungkin yang kita dapat, tapi malah bencana demografi. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana demografi tersebut. Ya, pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana demografi tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah agar bencana demografi ini tidak terjadi, ya. Jadi menurut kalian, langkah apa sih yang harus kita ambil agar bencana demografi ini tidak terjadi, ya? Ada 3 pertanyaan, ya, untuk tugas hari ini. Silahkan kemukakan pendapat kalian, kalian tulis di buku tugas kalian minimal 3 paragraf, ya, 3 paragraf. Setelah selesai, kemudian kalian foto yang jelas dan dikumpulkan. Ya, yang dikumpulkan. Itu tugas untuk hari ini, ya. Bapak kira cukup untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di materi yang di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.